Jadi sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka kita pun demikian memperlakukan saudara kita. Makanya saya tidak mau meninggal terakhir. Karena kita kalau meninggal terakhir, siapa yang ngurusin, Pak? Gak ada yang ngurusin jenazah kita. Perlu ada yang datang menyolati, perlu ada yang datang mendoakan, perlu ada yang membantu mengantarkan ke pemakaman, yang menguburkan dan seterusnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah perbagus kain kafannya. Nah, ini dia. Hadis ini ada juga riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi kisahnya waktu itu ada salah seorang sahabat meninggal. Setelah itu dikafani, tapi kafannya seadanya. Jadi pendek, tidak mencukupi, tidak menutup dengan sempurna jenazah itu. Lalu dimakamkan, karena dimakamkannya di malam hari. Jadi udahlah, malam-malam ini dikuburnya kan, jadi makamnya asal-asal aja. Maka setelah itu kemudian dikuburkan. Tapi sebelum dikuburkan, pas mau dimasukkan ke liang lahat itu terbuka salah satu auratnya, fisik dari jenazah itu. Maka disampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah Rasulullah, lalu Rasul menyampaikan hadis ini, idza kaffana ahadukum falyuhsin kafanah. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengkafani jenazah saudaranya, maka perbagus kain kafan itu. Perbagus ini bukan berarti harus mahal. Yang penting dia ya bukan yang jelek-jelek banget lah. Jangan yang tipis, yang transparan gitu. Sama seperti kain ihram, ada juga yang transparan itu. Ada jamaah umroh pakai kain ihram tapi kainnya transparan, terlalu murah lah. Ya, yang penting kain ihram lah. Ya, tapi enggak juga ya, harus yang menutup aurat. Apalagi kalau misalnya sedang musim panas itu kan, mohon maaf ya, enggak pakai daleman kelihatan berbayang itu. Sekarang itu umroh yang ke bawah itu tawaf di dekat Ka'bah itu kan harus pakai ihram, harus pakai ihram. Jadi kalau enggak pakai ihram enggak boleh masuk ke bawah. Nah, banyak yang mensiasati, jadi dia pakai ihram tapi bukan dalam status muhrim. Maksudnya bukan dalam status umroh gitu. Dia mau tawaf sunnah aja. Cuman karena harus pakai ihram, maka dia pakai ihram, tapi pakai daleman, pakai celana gitu. Kain kafannya tipis, kain ihramnya tipis, kelihatan tuh dalemannya. Terus sama petugasnya ditarik gitu. Lepas. Mahadza. Kamu masih pakai celana ini, pergi diusir. Nah, itu berarti menunjukkan kain ihramnya transparan, kelihatan. Nah, ini banyak juga yang pakai kain kafan yang tipis sekali atau kasar sekali. Maka kalau bisa carilah yang terbaik, yang lembut, yang halus, yang tebal, sehingga 3 lapis itu betul-betul cukup, bisa menutup semua tubuh jenazah itu dan juga bisa menutup auratnya sehingga tidak berbayang. Bahkan dalam keterangan di riwayat Abu Daud, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai melarang dengan sangat tegas menguburkan jenazah di malam hari. Kenapa? Khawatir tadi hak mayit itu tidak terpenuhi. Jadi kata Abu Daud, Rasul melarang memakamkan jenazah di malam hari, khawatir hak jenazah tidak terpenuhi. Di antaranya adalah kain kafan itu tidak menutup auratnya. Kecuali memang misalnya darurat. Ini kalau ke besok lagi sudah terlalu lama nih, dia harus dimakamkan malam ini segera gitu. Boleh, tapi dengan syarat hak-hak jenazah ini betul-betul, atau hak mayit ini sudah terpenuhi dengan baik. Dia sudah betul-betul dimandikan dengan benar, dia sudah disolati, kemudian dia dikafani dengan memberikan kain kafan yang benar, dimakamkan di malam hari, nggak masalah. Tapi kalau terburu-buru jadinya dimandikannya nggak beres, kain kafannya juga nggak sempurna, nggak apa-apa lah malam ini nggak kelihatan misalnya. Nah, itu Rasulullah SAW marah sekali. Lalu muncullah hadis ini. Fazajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu lailan hatta yusalla alaihi illa an yatarra insanun ila dzalik. Maka Rasul melarang dengan tegas menguburkan mayit di malam hari sampai betul-betul dipenuhi haknya, ya disolati, dimandikan, dikafani dengan baik dan benar, baru setelah itu kemudian dikuburkannya. Kecuali kondisinya darurat. Nah, ini menunjukkan disunnahkannya memberikan kain kafan dengan kain kafan yang terbaik.
Ini hadis berikutnya tentang proses pemakaman di Uhud. Ini agak panjang, mungkin di kesempatan yang akan datang kita sampaikan insyaallah. Dari dua hadis ini pelajaran tentang memberikan kain kafan, bahwa kita disunahkan memberikan kain kafan dengan warna putih dan memberikan kain kafan yang terbaik ya. Diberikan dan dibelikan kain kafan yang terbaik. Dari mana? Dari harta si mayit ya. Jangan sampai kain kafannya itu asal-asalan, tipis, tapi harta warisnya masih banyak ya. Diberikan kepada anak-anaknya, yang ini ngambil mobilnya, yang ini rumahnya, yang itu tokonya, itu tanahnya. Tapi kain kafan jenazah yang meninggal ini, mayit ini sederhana sekali misalnya kekurangan, nah ini nggak pantas. Jadi sebelum diberikan kepada ahli waris harta waris itu, maka penuhi dulu hak-hak mayit ya, di antaranya adalah pemenuhan kain kafan sehingga diberikan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika ya boleh ya, kain ihram digunakan sebagai kain kafan boleh. Tapi tidak satu-satunya kafan itu adalah ihram, karena ihram kan nggak cukup, kecil aja 2 lembar itu. Cuma 2 lembar bisa menutup atas dan bawah saja. Sehingga kalau misalnya itu saja 2 lembar saja digunakan untuk menutup jenazah, maka tidak tertutup seluruhnya. Kecuali memang dia meninggal sedang muhrim berihram itu, baik sedang umroh ataupun sedang haji lalu dia meninggal, maka itu diperbolehkan. Jadi misalnya kaki tidak tertutup nggak masalah, karena dia termasuk kategori syahid, maka nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah pulang, dia pernah haji tahun sekian, dia pernah umroh tahun sekian, dia simpan kain ihramnya, lalu dia berwasiat, berpesan misalnya, tolong nanti kalau saya meninggal, jadikan kain ihram ini sebagai kain kafan. Nah itu boleh. Jadi digunakan menjadi satu dari 3 lembar ya, yang menutup tubuh kita, boleh, nggak masalah.